Racikan Berita 1. Terima kasih teman-teman semua hadir di sini dan ini adalah persidangan lanjutannya, lanjutan melawan dengan UGM, lawan UGM dan ada beberapa nanti sebentar secara teknis di persidangan mereka menjelaskan, tapi saya ingin menjelaskan cuma satu hal, bahwa seperti teman-teman semua pahami dan tahu, UGM itu kan sebenarnya keberatan dengan persangkit. Yang saya sebut dalam undangan kami adalah itu sekarang UGM tersandra. Jadi mereka tersandra karena sesungguhnya mau keberatan seperti apapun tidak akan menyerahkan di sini dokumen, itu tidak akan berguna lagi. Karena seperti yang kita tahu semua, sekarang ini akan ada 3 persidangan selain di PT UN. Itu ada 3 persidangan untuk pidana. Dan semua di pidana ini, itu UGM akan hadir sebagai saksi. Itu artinya UGM tidak akan mungkin memberi keterangan palsu di sana. Dia harus membuka dokumen yang kita minta di sini. Misalnya, yang kami minta SOP, yang kami minta adalah ijazah, yang kami minta adalah dokumen KKN itu ya, legalisirnya dan macam-macam. Semua akan diadu juga di persidangan sana, di pengadilan pidana gitu ya. Itu semua akan terjadi. Menurut saya adalah sejatinya UGM sadar bahwa keberatan di sini itu tidak ada artinya. Ini sebenarnya mengulur-ulur waktu saja. Dan sejatinya adalah sudahlah buka saja, karena toh kalaupun di sini tidak dikabulkan, di sana pasti akan dibuka. Dan yang menarik adalah jangan sampai UGM harus hati-hati, jangan sampai keberatan di pengadilan negeri berbeda dengan pada saat persidangan di KIM. Itu artinya akan ada potensial terjadi satu keterangan benar dan satunya tidak benar. Gitu ya. Itu teman-teman sekalian. Tadi adalah penyerahan bukti-bukti dari Monjoy. Saya persilakan. Ya, Bu Leoni atau ya, Bisa tolong Bu Leoni. Terima kasih. Jadi persidangan hari ini tadi kami melengkapi 4 bukti ya. Dan kemarin kan belum lengkap dan di upload lagi pada hari ini. Lalu yang kedua, kami ingin tekankan lagi bahwa memang sebenarnya seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi, UGM ini mengajukan keberatan ke sini itu hanya kami menilainya, kami maknanya hanya untuk buying time, ya, mengulur-ulur waktu. Mungkin ya kami menduga untuk memberi kesempatan kepada Jokowi untuk bisa berkeliling ke Indonesia. Ya, dalam keberatan UGM ke sini, ya dia yang pertama dia mengajukan keberatan kepada kami karena katanya kami itu sudah expired ya, sudah lewat waktu ketika kami mengajukan keberatan ke KIP, dan majelis hakim KIP memutuskan bahwa lewat waktu itu diabaikan karena ini demi kepentingan umum ya, demi kepentingan umum. Saya pikir pertimbangan majelis hakim KIP ini benar sekali demi kepentingan umum. Ini kenapa dipentingkan? Karena ini adalah hak publik untuk mengetahui ijazah Jokowi yang digunakan untuk pejabat publik, yaitu untuk Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden RI. Dan di dalam amar putusan, ya putusan 055 Majelis Hakim KIP itu mengatakan bahwa memang salah satu petitumnya mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah informasi terbuka untuk publik. Nah, oleh karena itu siapapun yang bisa mengakses ya, dan terutama kami, prinsipal kami yang memohon agar dokumen-dokumen dari Jokowi itu ya, mulai dari ijazah dan pendukung ijazahnya ya, pendukung ijazahnya. Lalu yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa substansi dari jawaban kami di sini adalah jawaban kami atas keberatan UGM. Yang pertama adalah kompetensi absolut. Ini paling penting bagi kami karena UGM itu merupakan badan publik, ya bukan badan publik negara. Kenapa dia disebut badan publik? UGM itu kan perguruan tinggi yang sudah diberi otonomi oleh negara untuk mencari uang sendiri. Ya, karena dia badan publik, jadi salah alamat kalau digugat ke sini, dia harus digugat di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Ya, karena dia badan publik, bukan badan publik negara. Nah, sedangkan ya di kompetensi relatifnya, kalau misalnya itu dia sebagai badan publik negara, jelas bukan di sini juga, tapi di PT UN di Yogyakarta.
Jadi bukan di sini. Nah, yang sekali lagi kami tekankan bahwa di dalam pertimbangan majelis hakim juga ya yang putusan 055 itu bahwa ada banyak temuan. Yang pertama UGM itu tidak mempunyai data bahwa Jokowi itu pernah melegalisir ijazahnya di UGM. Ya. Jadi itu menguatkan dugaan bahwa nama ijazah palsu itu palsu. Jadi kami menduga bahwa ijazah palsu Jokowi itu palsu. Lalu yang berikut adalah KPU juga tidak melakukan verifikasi faktual atas ijazah Jokowi. Ketika ada ijazah yang sudah dilegalisir, di mana di dalam legalisirnya itu tidak ada tempusnya, tidak ada tanggal, tidak ada bulan, dan tidak ada waktu, KPU tidak melakukan verifikasi faktual. Nah, jadi menurut kami di sini KPU juga patut diduga terlibat dalam persekongkolan ini karena dia tidak melakukan verifikasi faktual atas ijazah yang sangat diduga palsu ini. Kenapa palsu? Pertama mulai dari foto dia bukan foto dia, dan yang kami temukan adalah tidak ada, UGM tidak menemukan Jokowi itu kapan melegalisasi ijazahnya, dan KPU tidak melakukan verifikasi faktual. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Silakan Pak Len. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini tanggal 2 Juli 2026, kita baru aja selesai menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah Cakung. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama tentang proses persidangan tadi. Tadi itu adalah sidang ketiga kita, di mana kita tadi menyerahkan bukti-bukti yang kita sampaikan. Yang sebelumnya jawaban-jawaban kita terhadap pemohon sudah dijawab. Kemudian itu sudah dicatatkan dan dianggap lengkap. Kemudian kita akan juga sampaikan tadi karena jadwal yang lebih ketat, sehingga hal yang akan kita sampaikan tadi kita ditunda. Sedangkan dari pemohon itu tadi menyerahkan satu tambahan alat bukti. Itu bagi kami bukan merupakan alat bukti yang pokok, karena kami melihat dari pembandingnya itu adalah transkrip pada saat sidang bulan Januari 2020. Itu ya, tidak lagi ya sudah ada. Tapi dari jumlah sidang kedua dan sidang ketiga yang tadinya 22 alat bukti yang disampaikan, kemudian tambah tadi satu alat bukti yang disampaikan, ini jauh sekali dari alat bukti yang yang disita oleh Polda Metro Jaya yang berjumlah 505. Jadi tentunya kami betul-betul prihatin ya, sekitar 5% aja alat bukti yang disampaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ini untuk membuktikan ijazah saudara Jokowi itu adalah asli. Jadi betul-betul sidang ini betul-betul tidak ada manfaatnya lagi, dan yang jelas juga kita juga menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Yang Joko Widodo itu adalah pejabat publik sebagai presiden, sebagai gubernur, dan sebagai wali kota. Jadi untuk itu tidak perlu lagi sebenarnya kita mendapat keputusan dari Komisi Informasi Pusat kalau itu adalah dokumen-dokumennya adalah dokumen-dokumen yang sifatnya terbuka. Jadi ini sebenarnya hanya membuang waktu aja. Kita masih ada kesempatan satu kali lagi untuk bersidang, setelah itu adalah keputusan. Jadi buat kami ini satu hal yang sangat disayangkan. Universitas Gadjah Mada sudah terkemuka di Indonesia, tapi dalam pelaksanaannya, dalam keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tidak dijalankan sama sekali. Saya rasa ya terbukalah, mesti ini ada sesuatu yang disembunyikan dari ijazah saudara Joko Widodo itu. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leonie Lydia, Dr. Leonie Lydia, salah satu prinsipal dari perjuangan kami menggugat sengketa informasi untuk 5 badan publik, 3 KPU Bukit Kaki, KPU DKI, KPU Surakarta, lalu ada UGM dan perjuangan ini kami
sudah berhasil, ya. Ada 4 putusan KIP untuk UGM, 3 KPWRI, sedangkan untuk Polda karena kami terlalu dini mendaftarkan sengketa, kecepatan kurang lebih 1 minggu, jadi itu diputus sela dan kami diajukan untuk mengajukan kembali dan proses sudah kami ikuti. Mungkin pekan-pekan depan permohonan sengketa informasi dengan Polda mungkin akan segera juga dijadwalkan. Dan saya mau menginformasikan kepada seluruh masyarakat karena ini sudah pada tahap di mana kita banyak melihat ada persidangan Dr. Siva, ada persidangan Mas Roy Suryo, ada sebentar lagi mungkin teman-teman RRT ya. Roy Suryo. Bukan. Oh iya, ini apa? Rizal Fadila, Rustam sama Kurnia. Sebentar lagi. Belum lagi ada Pak Bonatua. Sebetulnya informasi tentang keganjilan itu sudah banyak. Dan UGM adalah salah satu titik penting ya yang akan menentukan keadilan bagi masyarakat ya dan kebenaran tentang ijazah ini. Kami sangat berharap UGM sebagai institusi pendidikan bisa menjaga integritas terhadap dokumen yang sekarang diklaim oleh Pak Jokowi ya, oleh Polda bahwa itu ada asli gitu ya. Nah, kalau memang asli kan sebetulnya tinggal ditunjukkan dan bahwa sengketa informasi publik ini di KIP sudah dinyatakan ya. Ini kami buka ya. Karena ini UGM ini baru Bonjowi yang meminta dokumen secara resmi ya. Walaupun kami belum mendapatkan salinan dokumennya karena diperpanjang di Petun, maka ini siapapun masyarakat bisa mengunggah ya putusan KIP ini di JDIH ya, karena ini sudah informasi terbuka, sudah ada di JDIH untuk bisa membantu siapapun teman-teman untuk memahami ya fakta persidangan kami dengan UGM dan bagaimana putusan KIP. Sekarang saya coba ringkas ya dari fakta persidangan dan putusan KIP. Dari fakta persidangan bahwa alasan UGM menolak bahwa sebagian dokumen akademik itu sudah diserahkan ke Polda, jadi mereka bisa berdalih tidak menyerahkan. Itu terbantahkan di fakta persidangan karena mereka mengakui ada salinan. Ya. Kemudian bahwa SOP yang diakui tidak ada, akhirnya juga disebut ada. Dan itu memang informasi terbuka yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Kemudian ada poin yang kedua. Nah, ini menjadi informasi penting ya bagi seluruh masyarakat bahwa ijazah ini pertama adalah terkait dengan UGM adalah institusi yang menerbitkan ijazah, sekaligus dia adalah institusi yang akan melegalisir ijazah tersebut ketika salinannya digunakan. Nah, dari fakta persidangan sampai menjadi putusan, ini nanti bisa di screenshot, sebetulnya ada di dalam putusan KIP yang bisa dicari ya, silakan dicari di JDIH dengan keyword putusan KIP dan kata berikutnya adalah Leonidia UGM, pasti dapat ini ya. 4 ya putusan KIP-nya yang pasti adalah menyatakan seperti Pak Edi sampaikan bahwa dokumen yang kami minta itu adalah terbuka sebagian. Sebagiannya artinya yang perlu ditutup hanya nilai dan informasi mengenai pihak lain. Jadi termasuk KRS, KHS itu juga terbuka. Nah, cuma satu fakta bahwa UGM ternyata tidak punya salinan asli
ya, karena katanya ada di yang bersangkutan. Nanti kita buktikan apakah UGM berani mengakui, karena yang menjadi persoalan sekarang adalah salinan asli, salinan legalisir yang digunakan Pak Jokowi untuk mendapatkan ijazah, mendapatkan jabatan publik itu banyak anomalinya, ya. Nanti kita bisa pertanyakan kepada yang tercantum namanya, ada, coba ini pihak yang tercantum namanya di sini, benarkah? Ini kan dari pihak UGM ya, benarkah beliau pernah melegalisir ini? Ya kan, Bapak Profesor Muhammad Naim, dan satu lagi itu adalah Budi apa ya, yang 2019 agak beda. Sebetulnya itu yang harus dipastikan oleh UGM. UGM harus berani menyatakan bahwa mereka pernah melakukan legalisasi terhadap dokumen ini. Jadi jangan lari dengan mengalihkan kepada persidangan di petun. Cukup sederhana ini, bahwa masyarakat itu juga yang paling cermat justru dengan salinan yang sudah digunakan ini, salinan legalisir. Ya, benarkah bahwa proses terbitnya ijazah itu benar mengikuti proses yang benar? Karena itu sangat mudah diverifikasi lewat dokumen-dokumen antara yang dihasilkan pada setiap tahap. Ya, mahasiswa itu kuliah. Ya, ada KHS setiap semester. Lalu nanti di terakhir itu harus lengkap tuh, bukti transkrip, laporan KKN, skripsi, buku wisuda, berkas surat tugas sidang, ya, dan sebagainya. Jika itu tidak ada, nggak mungkin ya, karena itu adalah dokumen yang pasti dipelihara oleh suatu institusi pendidikan. Apalagi nih ya, sederhananya, kenapa UGM tidak berani mengatakan bahwa mereka pernah punya bukti legalisasi setidaknya untuk tahun 2019? Karena itu masih baru dan pasti ada tercatat. Jadi pembuktian ini harusnya sangat mudah, karena berbeda dengan uang palsu itu susah kita melihat rekam jejak perpindahannya dan bagaimana dihasilkan. Dan ini adalah proses panjang yang pasti banyak dokumen-dokumen pendukungnya. Kemudian kenapa saya bilang ganjil di salinan legalisir ini, ya? Karena dokumen ini bukan dokumen, kita tidak bisa nilai sebagai dokumen fisik, tapi dia adalah kumpulan informasi. Kumpulan informasi ini bisa dianalisis, dan saya menyatakan keganjilan itu kalau dilihat oleh mata-mata yang paham, ini banyak keganjilan, ya. Bisa dilihat dengan mata, ya. Jadi ibarat kalau dokter mendiagnosis, ini secara anamnesis dilihat dengan di indera, itu keganjilannya udah bisa dilihat dengan indera, bisa dinilai. Apa contoh pertamanya? Foto, ya. Ini foto nih banyak yang menyatakan tidak mirip dengan foto Pak Jokowi. Lalu respon pertama kita ada di kacamata. Semua juga tahu biasanya foto resmi itu tidak berkacamata. Nah, bisakah kalian jelaskan? Lalu bentuk salinan legalisir ini nggak normal ya. Ini bentuknya itu ganjil. Dan terakhir adalah tempus. Jadi adalah ganjil jika KPU menyatakan ini tidak ada keganjilan di dokumen ini, sehingga mereka tidak melakukan verifikasi. Jadi bertanggung jawab dalam hal ini adalah KPU dan UGM. Ketika mereka berani menyatakan ini adalah salinan yang sah, legal, mereka harus mau mengakui keganjilan ini, ya. Jadi UGM bertanggung jawab membuktikan pada masyarakat bahwa proses terbitnya ijazah asli itu benar, ya, bahwa yang bersangkutan menyelesaikan setiap tahapan dari proses pendidikan sarjana itu dari masuk sampai selesai, seperti dokumen yang kami minta. Dan bahwa proses terbitnya itu bisa kita lihat juga dinilai dari SOP yang kami minta. Contohnya kurikulum,
bahwa dulu 9 semester ada nggak lengkap KHS-nya sampai 9 semester pasangan kayak KHS, bahwa ada KKN, ada nggak bukti KKN, ya. Nah, jadi itu kami nilai. Lalu yang kedua, proses legalisir kami juga minta, ya. Jadi kami minta kedua pihak, badan publik yang bertanggung jawab, ya, dan mau mengakui bahwa yang bersangkutan mendapatkan ijazah dengan proses yang benar, dan itu dinyatakan dengan bukti-bukti otentik, bukan hanya sampaian dengan kata-kata alias omong-omong. Yang kedua, setelah dia digunakan, ya, ini KPU sudah memberikan pada kami legalisasi ini. UGM akui tidak bahwa mereka memang pernah, ya, melakukan legalisasi pada tahun-tahun di mana dokumen ini diajukan. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sedikit Bu. Jadi pada intinya untuk hari ini di Petun itu apa nih yang dilakukan oleh Bu Jui dan tuntutannya? Oke, pengacara ya. Pak, jadi hari ini tadi agenda sidang Tengah-tengah. pertama, agenda sidang hari ini sebenarnya yang pertama memang termohon keberatan, yaitu kami melengkapi bukti. Jadi kami tadi ada 4 bukti yang kami lengkapi, yang dimana pada sidang sebelumnya kami belum menyerahkan. Ya, pada hari ini tadi kami lengkapi. Yang kedua, hari ini sebenarnya jadwalnya ahli kami dimintai pendapatnya di sini. Tapi karena ahlinya berhalangan, sehingga tidak jadi hari ini. Akan dijadwalkan pada tanggal 16 Juli, Kamis 19 Juli tahun 2006. Itu ahli. Nah, lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang pertama dari yang kedua ini, yang pertama bahwa kami ingin menekankan lagi bahwa UGM menyampaikan permohonan keberatan ke sini karena UGM itu tidak terima dengan putusan Majelis Hakim KIP, ya, Komisi Informasi Publik nomor 055, ya, di mana salah satu petitumnya mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu, ya, terbuka untuk publik, itu informasi publik. Kenapa? Karena ijazah itu digunakan untuk jabatan publik, yaitu Wali Kota Solo, ya, Gubernur DKI dan Presiden RI. Ya, itu inti putusannya. Dia mengajukan keberatan ke sini. Nah, dia mengajukan keberatan ke sini ada beberapa yang diajukan. Yang pertama, dia mempersoalkan waktu kami mengajukan gugatan, menurut dia itu adalah sudah kedaluarsa. Ya, atas keberatan dia ini tidak diterima oleh Majelis Hakim, dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa lewat waktu itu diabaikan karena ijazah Jokowi itu kepentingan umum untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia karena dia pakainya untuk jabatan publik. Dari jabatan alasan dia untuk lewat waktu itu tidak dihiraukan oleh Majelis Hakim KIP. Nah, itu keberatan pertama dia ke sini, dia ajukan keberatan ke sini seperti dia mengajukan banding lah. Ya, lalu ya itu satu keberatan dia. Keberatan dia yang lain di sini adalah dia mengatakan bahwa masih dia berkutat bahwa ijazah Jokowi itu dokumen pribadi. Ya, ini yang kami sayangkan. Dia pertama dia mau membangkang dari undang-undang KIP, ya. Undang-undang KIP ini sudah ditegaskan juga dalam putusan Hakim KIP, Majelis Hakim KIP, bahwa yang namanya ijazah dipakai untuk jabatan publik itu adalah informasi publik. Nah, dalam jawaban kami atas keberatan dia, ya, yang pertama kami persoalkan, ya, kompetensi absolut.
kompetensi absolut itu apa? Dia sebenarnya tidak bisa menggugat kami di sini, ya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dia harus menggugat kami di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kenapa? Karena UGM itu adalah badan publik. Ya, kalau UGM itu badan publik negara, itu baru boleh di sini. Tapi itu pun bukan di PT UN Jakarta, tapi di PT UN Yogyakarta. Tapi karena UGM itu badan publik, bukan badan publik negara, dia harus mengajukan gugatan atau keberatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kenapa UGM disebut sebagai badan publik? UGM itu kan sudah disuruh cari uang sendiri sama negara ini. Tidak lagi seperti dulu. Dia itu seperti badan umum lah, kayak apa ya, kayak BUMN itu ya. Jadi dia itu badan publik hampir sama dengan perusahaan swasta, tapi dia masih semi negara gitu. Jadi oleh karena itu dia tidak bisa di sini. Itulah alasan kami soal kompetensi absolutnya dia itu tidak benar. Sedangkan kompetensi relatifnya yaitu kalau misalnya UGM itu badan publik negara, ya dia harus menggugat di PT UN Yogyakarta, bukan di sini, ya, bukan di sini. Nah, lalu yang ketiga, keberatan dia soal kami itu bahwa itu ijazah Jokowi itu informasi rahasia pribadinya dia dilindungi dengan undang-undang perlindungan data pribadi, itu alasan yang dangkal, ya, alasan yang memaksakan kehendak, di mana dia sudah tahu sebenarnya dia undang-undang KIP itu tidak perlu kami Mbak Leoni dan Pak Lukas itu harus mengajukan permohonan ke KIP. Kalau UGM-nya itu tidak membangkang terhadap undang-undang KIP, ya, selama ini UGM sebelum kami mengajukan permohonan, prinsipal kami mengajukan permohonan di KIP itu melaksanakan asas yang tertentu, yakni tidak mau membuka ijazah Jokowi dengan alasan bahwa ijazah Jokowi itu adalah data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Disinilah kami menilai UGM itu keliru besar, dan saya sendiri Dr. Edi Harun SHMH kecewa dengan UGM karena UGM membangkang dengan Undang-Undang KIP. Itu aja. Terima kasih. Mungkin ada harapannya nggak, Pak? Harapan kami, ya, majelis hakim UGM ditolak. Publik itu di atas segalanya, karena salah satu ciri dari negara demokrasi adalah keterbukaan, ya, keterbukaan. Ya, di mana salah satunya pejabat publik yang mau menjadi siapapun yang menjadi pejabat publik harus siap dibuka, terutama ijazahnya. Jangan sampai ijazahnya dibuat di pasar-pasar. Ya, itu harapan yang pertama. Harapan yang kedua, saya pikir masyarakat, mari kita mendukung, ya, gerakan kami ini dari Bonjoli, ya, kita lawan para termol, ya. Banyak orang sekarang itu mohon maaf diduga diternak, ya, untuk melindungi orang yang diduga memakai ijazah palsu. Itu aja. Terima kasih. Tapi hasil sidangnya tadi gimana? Hah? Tipsnya hasil sidangnya dan agenda kedepannya? Agenda kedepannya kami akan membawa ahli, akan didengarkan keterangan ahli yang kami bawa pada tanggal 16 Juli tahun 2026. Berarti tadi agendanya cuma penyampaian Alat bukti, alat bukti. Nah, tapi diterima oleh majelis hakim. diterima, ya, diterima. Saya mau sampaikan sedikit. Udah hitung aja, Bu. Jadi dokumen yang kami minta, ya, semua dokumen yang kami minta ini adalah bukti penting bagi semua pihak, bagi setiap warga negara yang sekarang sedang menuntut kebenaran dan keadilan, dan bahkan sudah dijadikan tersangka. Ini bukti penting, ya. Terbitnya ijazah ini benar atau tidak, bahwa salinan legalisir yang digunakan itu benar dilegalisir oleh UGM atau tidak, ya. Dan UGM ini mempertaruhkan reputasi, ya. Bayangkan di banyak pengadilan sekarang adalah perusahaan yang ijazah ini menjadi satu
dokumen ini menjadi nasib bagi sekian banyak anak bangsa yang mencari kebenaran. Gitu. Jadi mohon UGM menjawab dan memberikan kesaksian dengan bukti-bukti dokumen yang otentik. Saya tambahkan ya. Di dalam sidang di KIP dan itu sudah dimasukkan dalam keputusan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa UGM itu tidak punya dokumentasi bahwa Jokowi itu pernah melegalisasi ijazahnya baik untuk wali kota Solo, gubernur DKI maupun presiden. Jadi UGM tidak mempunyai dokumen untuk itu. Nah, jadi benar dari sini dari data ini kami menduga bahwa memang ijazah Jokowi itu diduga palsu. Lalu dugaan yang kedua yang makin kuat adalah KPU DKI dan KPU RI tidak mempunyai verifikasi faktual terhadap legalisasi ijazah Jokowi yang tidak ada tanggal, bulan, dan tahunnya. Tidak ada tembusnya. Harapan kami kan dari data itu KPU harus melakukan verifikasi faktual. Artinya apa? Konfirmasi ke UGM. Loh, kok ada legalisasi ijazah yang tidak ada tembusnya? Bagaimana ini UGM? Nah, KPU di dalam sidang di KIP itu mengatakan mereka tidak melakukan verifikasi faktual. Mereka terima begitu saja legalisasi ijazah Jokowi yang digunakan untuk jabatan publik itu diterima begitu saja. Legalisasi itu sama sekali tidak ada tembusnya, tidak ada tanggal, tidak ada bulan, dan tidak ada tahunnya. Jadi itu yang penting. Jadi dari situlah Bon Jovi ini ya menduga kuat bahwa memang ijazah Jokowi diduga palsu. Terima kasih. Boleh minta nama lengkapnya nggak, Bang? Racikan Berita 1